Kita masuk sesi 2. Yang terakhir ialah hoax-hoax yang beredar di akhir-akhir ini. Seperti apa? Nggak apa-apa, semua itu sudah takdir. Maka saya rasa masalah pembahasan takdir ataupun yang selainnya, kita di negara kita sudah jelas ada MUI yang ditunjuk untuk menuntaskan masalah-masalah perkara agama, terkhususnya virus ini. Jadi silahkan dirujuk dari fatwa MUI. Ya, ternyata fatwa MUI sudah menganjurkan kita untuk berusaha, ya, ada istilahnya berusaha supaya kita tidak terkena virus ini. Sampai di beberapa tempat, ya, bahkan beberapa tempat itu sudah tidak dilaksanakan lagi khutbah Jumat, ya, atau sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu berjamaah. Ya, maka ini termasuk usaha, ya. Maka cukup nanti bisa bertanya pada kesempatan yang lain. Jadi tidak, kita harus berusaha. Agama Islam sangat mengajarkan kita untuk menempuh ikhtiar. Lalu ada yang mengatakan, apakah virus ini, ya, ada yang mengatakan apa? Tidak berbahaya. Yang terkena itu hanya umur usia lanjut. Ya, jawabannya, kasus di Jawa Barat kemarin ada anak bayi yang terkena. Di Inggris itu apa? Ada yang terkena. Artinya semua umur, ya, semua usia. Bahkan terakhir ini ternyata yang kasus menghebat sangat cepat itu ternyata di mana? Di Amerika. Di Amerika ini sedang diuji. Lalu ada yang mengatakan istilahnya apa? Dari penyakit corona ini ada yang mengatakan ini termasuk apa? Konspirasi politik. Maka komen-komen seperti ini saya rasa dan saya himbau kepada masyarakat untuk menjauhinya, ya. Jadi ini memang benar-benar darurat internasional. Ya, ini sudah nggak ada hubungan lagi dengan politik, ya. Kita semua harus bekerja sama, bahu-membahu dalam memutus mata rantai virus ini, ya. Bukan istilahnya ini buatan Amerika atau buatan Cina senjata biologis, enggak, ya. Ini murni apa? Virus, ya. Bukan buatan manusia, ya. Tapi hendaknya kita semua sadar. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan coba jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Pertanyaan yang pertama, apakah penyemprotan disinfektan ke tubuh seseorang efektif dalam pencegahan penyebaran virus corona? Maka kita jawab, penyemprotan disinfektan itu prinsipnya ialah penyemprotan yang menggunakan cairan disinfektan yang disemprotkan kepada permukaan benda-benda, ya, atau alat-alat medis. Jadi kita tidak merekomendasikan untuk disemprot kepada tubuh manusia. Atau seperti bilik, yang ngetren kan bilik itu, masuk bilik kayak pemilu itu, nanti khawatirnya apa? Akan mengenai kelenjar mukosa. Kelenjar mukosa itu seperti mulut kita, dalam mulut, dalam hidung, mata. Ini kelenjar-kelenjar mukosa, ya. Bila terhirup kelenjar mukosa itu akan timbul iritasi. Dan bisa kemungkinan bila terhirup ke rongga pernapasan akan menyebabkan penyakit lagi, ya, ya. Karena dalam tubuh kita itu apa? Ada istilahnya bakteri yang positif dalam tubuh loh, ya. Makanya kalau kita mematikan yang ada di dalam bisa mudarat, ya, timbul kerusakan yang lebih besar. Jadi saya rasa cukup cuci tangan, ya. Ya, jadi cuci tangan itu paling efektif. Kalau kita di kampung, ya, ada istilahnya gerakan sadar corona, ya mungkin lebih efektif kalau kita membelikan tabung atau botol kecil itu diisi dengan alkohol 70%, lalu menaruh titik-titik untuk orang cuci tangan, ya, tiap gang kalau perlu, tapi harus dijaga kebersihannya juga. Maka itu lebih efektif, ya, daripada penyemprotan ke langsung tubuh. Kalau nyemprot lingkungan juga saya rasa juga bagus, ya, juga bagus, tapi tidak lebih efektif daripada cuci tangan. Kenapa?
saat Anda menyemprot lingkungan, tapi tidak ada istilah orang mengisolasi diri ke rumah masing-masing. Orang luar masuk semaunya, orang dari tempat endemi masuk semaunya. Jadi Anda semprot percuma saja. Saya rasa kepatuhan tiap individu kita untuk tetap di rumah, stay at home, itu sangat penting. Ya. Lalu berikutnya tentang virus corona, apakah terus virus ini sampai menghantui manusia? Gimana cara menanggulanginya? Satu, apakah cukup mencuci tangan, pakai masker, karantina secara umum ataupun karantina mandiri? Ya ini sudah dijawab sendiri. Ya ini semua benar ya. Ialah pencegahannya dengan cuci tangan, pakai masker, lalu karantina. Masih penasaran kenapa kok perlu karantina? Saya katakan, virus ini bisa menular hanya dengan sentuhan. Saya katakan hanya dengan sentuhan. Artinya kalau kita jarang ketemu sama orang luar itu lebih selamat. Saya kasih analogi biar gampang ya, biar gampang. Kalau di Indonesia itu yang sakit, yang positif corona segera disembuhkan. Ya. Dirawat di rumah sakit dengan alat yang memadai, walaupun belum ada obatnya, tapi ada obat-obat yang sifatnya simptomatis. Ya. Untuk mengurangi batuknya, untuk mengurangi panasnya, dan dikasih suplemen vitamin, suntikan injeksi. Maka diharapkan daya tubuhnya meningkat sehingga bisa sembuh. Bisa sembuh. Ya. Penyakit ini nggak ada obatnya tapi bisa sembuh. Beberapa angka ada yang mengatakan sembuh total. Ya. Yang sakit-sakit ini yang diopeni, yang dirawat, ya. Lalu yang sehat ini sudah di rumah saja. Nanti akan hilang virus ini. Karena yang sakit nggak mungkin kemana-mana. Lalu yang mereka PDP, ODP tetap isolasi di rumah. Keluarga juga isolasi, semua, ya. Lalu negara mencanangkan tidak boleh orang keluar masuk negara. Ya, diperketat di bandara itu. Ya kalau perlu dimatikan. Ya. Berpergian keluar atau masuk antar negara itu dihapuskan dulu. Ya. Itu lebih simpel kan? Kita melihara ayam. Yang sakit ini disendirikan. Yang sehat disendirikan. Ya. Tapi yang sakit jenengan lepas, yang sehat jenengan lepas, ya udah nanti akan menular. Itu cara mudahnya kenapa pentingnya karantina. Gimana hukum sholat jamaah memakai masker? Wah, ini masuk pembahasan fikih agama. Hukum asalnya pakai masker itu apa? Makruh. 4 madhab, ya. 4 madhab mengatakan makruh. Ya, tapi boleh di saat kondisi seperti ini dibolehkan pakai masker. Tapi saya sarankan setiap kita walaupun batuk ringan tetap saya anjurkan sholat di rumah. Ya. Ataupun kalau dia tinggal di suatu pandemi yang kuat, maka sholat di rumah lebih aman. Dan ini sesuai dengan petunjuk dari MUI yang mengatur masalah ini. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan, maka segera kita akhiri. Nanti di akhir ada yang perlu saya sampaikan. Ya, saya tutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Secara langsung bisa ya? Oh ya bisa, pertanyaan. Gini, mengenai dari corona itu, yang pertama yang diisolasi terutama ya, mungkin itu kan daerah-daerah tentu mungkin kan zona merah. Nah, itu dikatakan zona merah sudah ada kejadian yang positif yaitu tentang corona. Tapi akan tetapi di daerah kita tidak seperti yang berita-berita yang secara menakutilah, secara takut. Jadi orang-orang desa itu
sangat-sangat takut lah. Dan dengan ketakutan itu mungkin akan menjadikan down dari orang-orang kampung gitu ya. Karena orang kampung itu kebanyakan terutama ya dari kesehatan ya, mungkin dari olahraganya, dari kegiatannya setiap hari, itu insya Allah dari kelihatan dengan kerja kerasnya itu akan membunuh dari kuman atau virus seperti itu. Gimana cara darah kita yang seperti ini yang insya Allah kondusif ya, insya Allah yaitu tidak terkena ataupun virus seperti itu yang kita banyak berdoa saja lah, jangan sampai terkena seperti kabar-kabar yang sangat menakutkan di daerah kita sekarang ini. Gimana? Ya. Solusi untuk social distancing atau physical distancing itu disampaikan oleh Kemenkes, MUI dan seluruh jajarannya, Bapak Presiden juga. Semua tempat tanpa terkecuali, semua manusia, warga negara tanpa terkecuali, sehatnya atau tidak sehatnya. Ya. Saya katakan, orang yang sehat itu bukannya tidak bisa tertular virus corona. Ya. Jadi orang yang sehat itu cuma apa? Dia lebih bertahan, bisa bertahan. Walaupun dia masuk, virus itu masuk. Karena manusia itu istilahnya karier, ya. Istilahnya manusia itu karier. Karier itu pembawa. Orang yang sehat atau orang yang punya aktivitas di sawah atau selainnya, apakah bisa tertular penyakit ini? Jawabannya bisa. Mungkin tanpa gejala. Dan inilah yang lebih berbahaya. Jadi saya rasa dimanapun tempatnya tetap bagus untuk mengisolasi diri. Ya, apalagi janganlah kita menerima tamu. Mungkin ada yang keluarganya dari Solo, atau dari Solo tempatnya yang tempat ada yang meninggal itu kan juga kita, kalau dia menerima tamu yang asalnya dari tempat merah lah istilahnya, zona merah, itu masuk ODP. Dan yang menerima tamu itu semua satu rumah itu masuk ODP. Kalau di tempat kita itu puskesmasnya itu sangat jeli, pasti akan dimintai nomor HP, pasti akan didata ya. Seperti Intel ya, karena memang banyak maslahatnya ya. Banyak maslahat. Cuma untuk keterkaitan, jadi kalau orang Indonesia itu memang istilahnya apa ya, memang harus diberikan pengertian secara tegas ya. Kalau nanti kita nggak tegas, nanti kebanyakan ya gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi tetap kita social distancing tanpa terkecuali. Kalau ternyata tempat kita banyak orang-orang sehat, ya alhamdulillah. Cuma nanti orang sehat itu bukan jaminan tidak bisa tertular. Cuma apa saya katakan tadi, kalau orang sehat itu bisa meminimalisir gejala yang timbul dari tertularnya penyakit ini. Jadi dia tertular insya Allah, tapi kalau datanya bagus, dia akan sembuh sendiri. Lewat 14, mungkin cuma batuk saja 14 hari, atau mungkin tanpa batuk, tapi 14 hari sembuh sendiri. Tapi masalahnya gini, kalau dia tertular, dan ini nggak ada rapid test, belum masuk kampung kita rapid test, ternyata dia terkena, dia mungkin besuk orang sakit. Seperti di Jogja kemarin, ada istilahnya pejabat anggota DPR di Bantul. Di anggota DPR itu apa? Ada yang sakit, PDP. Lalu kalau nggak salah bupatinya atau siapa itu ya, atau para camat ya, jenguk. Semua yang jenguk itu masuk dia ODP. Dia harus diisolasi. Karena kita nggak mau resiko. Di kemudian hari kalau ada yang terkena, maka yang kita salahkan orang-orang ODP ini. Karena apa? Kalau dia nggak isolasi, dia berpeluang menularkan. Ya memang apa? Datanya bagus. Insya Allah nggak sampai seperti kasus-kasus sampai meninggal lah. Tapi kalau kita mengisolasi, saya rasa nanti biar tidak ada resiko tertular, ya. Gitu loh. Susahnya itu kalau dia sakit atau terkena virus corona tanpa gejala. Yang penting kalau ke kampung itu penting kita itu cuci tangan itu, ya. Jadi setiap masjid harus disediakan cuci tangan. Ataupun kalau memang terpaksa masih mengadakan sholat jamaah, kalau yakin aman kita di zona hijau, maka dengan jumlah orang yang sedikit saja. Ya, adapun yang lain
dianjurkan untuk di rumah. Dan kalaupun di rumah, insya Allah ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh MUI setempat, seperti tempat kita di Sukoharjo ini. Mungkin ini bisa saya jawab ya. Jadi tetap waspada, lebih aman. Dan kita harus hati-hati, makanya kita tetap social distancing. Mbuh konco cedak, mbuh siapa itu, kalau dia dari tempat jauh, dari Cina, tetap kita jaga jarak. Kalau perlu nggak usah salaman sama dia, ya. Karena dia masuk ODP, nggak boleh dia ke masjid, nggak boleh dia tempat-tempat ibadah, tempat-tempat umum, nggak boleh. Dia harus mengisolasi diri. Ya. Jadi orang yang ODP, PDP wajib mengisolasi diri. Dan yang masih sehat, yakin tidak tertular ini, tetap bagusnya stay at home. Sudah nggih? Jadi yang terakhir saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berperan serta dalam melawan dari rantai penularan virus corona ini dengan taat, hidup bersih yang sehat, cuci tangan, dan tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Saya sangat terkesan dengan suatu perkataan seorang dokter di Jakarta. Ada yang mengatakan gini, rakyat Indonesia itu salah. Mereka katakan tim medis itu garda terdepan. Bukan. Garda terdepan ialah masyarakat. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama kali bisa mencegah virus ini dengan tetap di rumah. Keluar seperlunya saja. Sedangkan orang kesehatan, tim medis itu garda terbelakang. Kenapa? Karena dia terakhir. Kalau semua orang sudah terinfeksi, maka yang akan bertahan ialah tim medis. Walaupun 8 orang kita katakan dokter di Indonesia sudah meninggal. Beberapa perawat sudah meninggal, terinfeksi banyak. Iya. Jadi tim medis itu garda terbelakang. Kalau tim medis sudah habis, ya udah, habislah kita, ya. Nanti siapa yang mau merawat? Jadi garda terdepan itu jangan sangka kita tim medis, tapi Anda ya, orang-orang rakyat Indonesia itu harus dari diri sendiri. Tetap di rumah, stay at home, keluar seperlunya saja. Gitu. Lalu mari bersama-sama kita mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang baru, seperti penyakit sosial ekonomi. Karena dengan adanya social distancing ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Maka mari kita saling membantu, ya. Jadi kalau ada tetangga kita samping kanan kiri kita sudah kehilangan pekerjaannya, ya, dibantu. Entah dari kita ngasih sembako, uang, pakaian, atau apa yang bermanfaat lainnya, ya. Lalu menjaga keamanan, ya, karena mungkin banyak timbul penyakit kriminal. Kenapa? Sudah terganggu sosial ekonominya, ya, pemasukan berkurang, pekerjaan sudah hilang, maka ada kemungkinan apa? Timbul penyakit baru, penyakit kriminal, pencurian, penjarahan, bisa. Maka mari bareng-bareng. Maka ini semua, ya, semua pihak dari tiap individu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Kepala Desa, semua harus memonitor semua warganya. Setiap ayah harus memonitor setiap anggota keluarganya, anak-anak, istri. Setiap pemimpin kelurahan harus memimpin orang-orang yang dipimpin di desa-desa. Dikontrol berapa ODP, PDP berapa. Dia harus taat di rumah, keluar di rumah langsung semprit. Kalau masih ngeyel, panggilkan yang berwajib. Ya. Tidak mengadakan hajatan ataupun yang selainnya. Ya, kalau perlu pengajian juga ditiadakan dulu. Ya. Semua peran takmir masjid juga sangat penting. Ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tidak mengindahkan protokol-protokol dari pemerintah, ya, lalu terakhirnya ada yang terinfeksi, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ini masalah nyawa. Semuanya harus bekerja sama tanpa terkecuali. Dari 0 tahun sampai yang paling tua, semua berperan dalam memutus rantai
virus corona ini. Yang terakhir, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan di sini beberapa ulama tafsir menafsirkan telah tampak beberapa wabah penyakit yang mematikan. Contohnya corona ini. Bima kasabat aidinas, dikarenakan ulah tangan manusia. Kita harus sadari itu. Dikarenakan ulah tangan manusia. Para ulama mengatakan dikarenakan tersebarnya kesyirikan. Dikarenakan tersebarnya kemaksiatan, pembunuhan, penumpahan darah tanpa hak, ditindasnya kaum muslimin di mana-mana. Maka Allah menurunkan virus ini liyudhiqahum, agar mereka merasakan balasan di dunia ini, ba'dalladzi amilu, dari sebagian apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan keji ini. Pesan terakhir, la'allahum yarji'un, semoga dengan adanya hikmah corona ini, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tutup kesempatan kali ini, saya mengajak semua untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Semoga orang-orang di luar sana bisa mengambil hikmah dari virus ini. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dengan keadaan aman. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.